Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Suratul Ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini merupakan malam yang ke-18 Ramadan. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu di sisa-sisa umur yang Allah masih percayakan kepada kita masih mampu mempergunakannya, memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Bapak Ibu yang akan sampai, yang akan kita terima, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, yaitu ibadah-ibadah yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah kita semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri kita dengan bekal-bekal, dengan modal-modal yang akan kita pertanggungjawabkan. Kalau sekiranya modal itu Bapak Ibu bersifat positif, maka surga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimahullah, kembali pada malam hari ini kita tahusan-tahusannya mengucapkan rasa puji dan syukur sekaligus salam kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampaikan kepada arwah Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimahumullah, saya secara pribadi Bapak Ibu mohon maaf kalau sekiranya nanti Bapak Ibu dalam penyampaian saya masalah nuzul Quran kurang berkenan, kurang tepat. Kalau sekiranya ada hal-hal yang positif yang bisa menjadi pegangan, panduan, iktibar, tolong dimanfaatkan. Kalau sekiranya ada yang kurang benar, yang kurang pas, mohon ditinggalkan Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan jadwal, saya sendiri sampai di sini Bapak Ibu melihat jadwal yang saya harus memberikan nuzul Quran kepada Bapak Ibu, guru kita Bapak Profesor Yasmin Manembar. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa beliau hadir pada kesempatan kali ini, maka saya lah yang akan mengisi majelis ilmu kita untuk peringatan nuzul Quran pada malam hari ini. Bapak Ibu, jadi saya mohon maaf kalau kiranya dalam penyampaian kurang pas dan kurang benar. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimahullah, kalau kita berbicara masalah Al-Quran sebenarnya tidak asing bagi kita Bapak Ibu, karena semenjak kita dilahirkan oleh orang tua kita, kalimat tauhid yang kita dengarkan di telinga kita, dan itu merupakan kewajiban dari seorang ayah, yaitu kalimat-kalimat tauhid dengan azan, iqamah, itu menandakan salah satu simbol bagaimana penanaman akidah awal bagi kita. Lalu disambutlah dengan suasana lingkungan kita dengan nuansa-nuansa agama. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah Al-Quran, tidak akan terlepas bagaimana kita menjadi sumbu dan barometernya dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara masalah bagaimana sejarahnya Al-Quran diturunkan, bagaimana prosesnya sampai kepada Nabi Muhammad, itu cukup panjang Pak, cukup panjang. Sebenarnya pelajaran-pelajaran ini dari SD, SMP, SMA sampai di program ini, masalah-masalah dari para mubalik.
Pada malam hari ini Pak Ibu saya tidak akan menyampaikan panjang lebar bagaimana persoalan-persoalan sejarah, bagaimana proses Al-Quran menjadi Al-Quran. Nah, yang jelas Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir yang menyempurnakan 4 suci sebelumnya. Ada Taurat, Zabur, Injil, terakhir Al-Quran yang disampaikan dan diterima langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panduan, yang menjadi sebuah barometer bagi kita. Kata Nabi, barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka selamatlah kehidupannya dunia wal akhirah. Tapi kalau sekiranya berpaling dengan Al-Quran dan Sunnah, ingat kehidupannya dalam kesesatan, baik sesat dalam di dunia, sesat di akhirat, balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Lalu apa materi atau judul kita pada malam hari ini Pak Ibu? Dengan peringatan nuzul Quran, dengan nuzul Al-Quran, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu, kalau kita melihat sepintas, mungkin hari ini kalau diperintahkan kita untuk menghitung, menjumlahkan atau mengkalkulasikan berapa banyak Al-Quran yang sudah kita baca, berapa ayat yang sudah hafal bagi kita, dan berapa ayat yang sudah mampu kita pahami dalam kehidupan kita, berapa ayat yang bacanya persis dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Mungkin kalau ini dihadapkan bagi kita Bapak Ibu, sedikit agak kesulitan kita menjawabnya. Nah, karena Bapak Ibu, dalam pemahaman Al-Quran ini ada 4 ya. Ada 4 yang kewajiban kita. Yang pertama, bagaimana kita membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti bagaimana kita memahaminya. Yang ketiga, bagaimana kita mengamalkan. Yang keempat adalah bagaimana kita mentahsinkan, membenarkan bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau kita mengelompokkan Bapak Ibu, membaca Al-Quran ini ada 2 golongan orang ini. Ada 2 tipologi orang-orang yang baca Al-Quran. Yang pertama, ada orang yang membaca Al-Quran hanya sebatas mengukur saja, hanya untuk melepaskan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bacaan Al-Quran itu tidak pernah meresapi berpengaruh dalam kehidupan mereka. Mereka hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi dalam kehidupannya tidak pernah nampak nur Al-Quran dalam kehidupan mereka. Yang nampak itu Bapak Ibu adalah selalu saja berlawanan arah, baik itu sifatnya, perilakunya, tata cara ibadahnya kepada Allah, selalu saja berseberangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Dia hanya mampu membaca. Kapan dia membaca? Nah, kategorinya Bapak Ibu mungkin contoh simpel saja. Masih ada orang yang membaca Al-Quran ketika ada sanak saudaranya meninggal. Kapan dia baca Al-Quran? Ketika ada musibah. Kapan dia baca Al-Quran? Ketika ada liburan. Kapan dia baca Al-Quran? Ketika Allah sedikit uji dengan persoalan-persoalan kehidupan. Kan seperti itu. Kalau banyak persoalan, tak bisa lagi kita mengadu, hanya bisa mengadu kepada Allah untuk menenangkan batin kita. Obatnya adalah Al-Quran, Asy-Syifa. Hanya sebatas itu. Ketika rasa ujian, rasa musibah, rasa peringatan, Asy-Syifa, hidup dalam keadaan masalah-masalah Bapak Ibu, secara beransur-ansur kita kembali meninggalkan Al-Quran. Maka membaca ini cukup berat, cukup berat. Mungkin kita umat Islam ini kelemahan kita hari ini. Membaca Al-Quran itu susah bagi kita. Lain kita membaca HP ini Pak. Kalau baca HP ini nak mau terbaca HP dalam 1 jam itu enggak 2 menit, atau dalam 1 hari itu agak 5 jam, tak senang kita Pak. Lebih peduli kita dengan HP daripada Al-Quran. Baik hilang Al-Quran daripada hilang HP kita hari ini. Kan seperti itu kita hari ini. Kita dipengaruhi oleh perkembangan ilmu teknologi, pengetahuan, tapi tidak kita barengi bagaimana persiapan kita. Ini kendala kita hari ini Pak. Kita tidak boleh kita
bergabung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini Pak Ibu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu hari ini, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mungkin hari ini umat Islam kita sendiri merasakan Pak, dalam satu hari ini pernahkah kita baca Quran? Pernahkah kita? Bulan Ramadan yang kita kenal dengan satu juz satu hari, one day one juz. Berusaha kita mengkhatamkan Al-Quran itu satu hari satu juz. Ada yang mentargetkan 2 juz. Itu kan hanya ketika Ramadan saja. Selesai Ramadan pernahkah kita membaca Al-Quran? Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimahumullah, ini yang sedikit agak miris kita melihat di hari ini Bapak Ibu. Kadang-kadang masih ada di antara kita, kapan kita membaca Al-Quran ketika ada saudara-saudara kita meninggal dunia, terwujud jenazah 3 hari berturut-turut kita baca Al-Quran, suratnya pun surat Yasin saja, dan itu pun bacanya secara formalitas saja. Dan pernah kita memahami apa yang kita baca surat Yasin itu, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang yang aneh dan ajaib lagi Bapak Ibu, kita masih menemukan yang salah menggunakan Al-Quran ketika ada orang yang meninggal. Kalau di tempat saya masih ada Pak, terwujud jenazah di tempat itu misalnya, dicari beberapa Al-Quran, lalu diasilah Al-Quran ini di beberapa tempat, di kepalanya agak 4, di seluruh tubuhnya dipajang seperti ini Pak Ibu, lalu di kakinya dipajang 2. Saya pernah tanya Pak, Bu, untuk apa Al-Quran dipajang tempat orang meninggal seperti ini? Ustaz, supaya sadar rohnya Ustaz. Dan masuk akal itu. Ketika dia masih hidup, Al-Quran kan gunanya kalau ketika kita hidup. Asyhuru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Gunanya ketika kita hidup, bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ketika orang meninggal itu apa aja Bu? Bisakah orang meninggal itu bisa baca Al-Quran? Kan enggak. Lalu apa kewajiban kita kepada orang yang meninggal? Cuma fardu kifayah. Menghafali, memandikan, menghafali, mensolatkan, menguburkan, seperti itu. Kalau dia baik dalam kehidupannya, 3 yang dia terima jatahnya nanti di dalam kubur itu. Sedekah dia, ilmu yang bermanfaat, doa ada yang soleh, seperti itu. Nah, kenapa ketika dia meninggal masih kita sodor-sodorkan Al-Quran? Nah, jadi kewajiban kita ketika ada saudara kita dalam keadaan sakaratul maut, di sanalah kewajiban kita selaku umat Islam. Apa gunanya? Membimbing, mentalkinkan kalimat talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, kalau sekiranya di akhir hayat kita mampu kita membaca kalimat talqin la ilaha illallah, Allah telah jamin akan masuk surga. Nah, jadi ini Bapak Ibu, membaca Al-Quran masih ada di antara kita hari ini karena ada ketika Allah berikan musibah, ketika Allah berikan peringatan, ketika Allah berikan sedikit ujian-ujian kehidupan. Di saat galau, di saat persoalan banyak, di saat itu baru kita membaca Al-Quran. Ini yang pertama contohnya. Yang kedua contohnya Bapak Ibu, kapan kita membaca Al-Quran? Ketika ada sesuatu kepentingan, ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang kita inginkan. Untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, saat kita baca Al-Quran. Yang paling banyak yang kita konsumsi hari ini Bapak Ibu. Nah, salah satu simpel saja contohnya ketika acara resmi Pak. Al-Quran itu berbunyi ketika acara-acara resmi, ada kegiatan-kegiatan perkantoran misalnya, baru dibaca Al-Quran. Nah, seperti itu kita. Ketika itu pun dibatasi oleh protokol Pak. Saya pernah membaca Al-Quran tapi dibatasi oleh protokol Pak. Ustaz, nanti baca Al-Quran 1 ayat saja ya. Aduh Pak, saya sendiri yang mengalami seperti itu Pak. Acara resmi, tapi baca Al-Quran dibatasi. Wallahu a'lam. Al-Quran dibaca ketika ada sebuah keinginan, itu pun dibatasi. Atau yang lebih fatal lagi hari ini Pak Ibu, kita masih medis melihat masih ada anak-anak kita atau orang tua atau kita sendiri yang tidak bisa baca Al-Quran. Saya kan di Padang ini kan baru 6 bulan nih Pak. Dulu ketika saya masih di Damasraya di Sumberwai, saya di Kauba. Itu saya bentuk 2 lembaga TPQ lansia. Jumlahnya cukup luar biasa. Ibu-ibu tuh Pak, bapak-bapak hadir. Dan saya buat 2 kelompok pertama 25 orang, kelompok 2 17 orang.
begitu semangatnya dia ingin belajar Al-Quran. Itu dari abacasa belajar Pak. Islam yang buta huruf dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah Pak, ada ibu-ibu tuh yang 72 umurnya. Saya masih ingat Pak, 72 umurnya. Begitu semangatnya dia baca Al-Quran. Dari Tampil Raja itu di rumah tuh buat 5 kilo. Pakai Honda itu tuh, 72. Begitu semangatnya untuk belajar tuh Pak, Nyun Nazar. Papua, kamu kalau sekiranya mampu mendapatkan Al-Quran dan Tauhid Papua, kamu pengen Nazaramu pengen umroh. Mungkin dikabulkan oleh Allah niat di Pak. Bisa dibaca Al-Quran, umroh ke umroh. Habis itu masih kita temukan orang tua hari ini yang tidak bisa baca Al-Quran. Itu yang ada inisiatif Pak. Ada orang yang tidak ada inisiatifnya. Apalagi generasi muda kita hari ini Pak. Saya masih menemukan hampir setiap minggu itu Pak, setiap minggu itu anak-anak yang akan menikah itu kan ditanya tuh, dites baca Qurannya menjelang ada di pendesatan itu. Ada kategori kan itu menjadi siapa Pak, dipun dites sama media Pak bisa hidup Pak. Ini Pak. Jadi membaca Al-Quran itu Pak Ibu, itu kesalahan kita hari ini. Nah, ini kelemahan kita hari ini. Masih ada di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Membaca tidak bisa. Jadi itu PR bagi kita bersama. Bagaimana kita menanggulangi, memperbaiki dari diri kita, keluarga kita masalah Al-Quran. Maka tidak salah Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Salah satu poinnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dan anak-anak kita dengan bekal Al-Quran. Bekal Al-Quran Pak. Nah maka jangan ada lagi dalam keluarga kita itu yang tidak bisa Al-Quran, yang buta huruf dengan Al-Quran. Bagaimana kita menyelamatkannya Bapak Ibu? Sebenarnya Bapak Ibu, mengapa hari ini kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan anak-anak kita di luar keinginan kita hari ini Pak Ibu? Saya miris melihat hari malam-malam Pak. Barak konsentrasi dari muda Pak yang ada pada malam Pak. Barak, jadi itu Cina dari anak-anak. Nah, ador Pak. Jadi kesalahan kita hari ini dari kita, gitu. Dari kita. Akhirnya berlari kalau ini dicari kesalahanku. Palingan dia hari ini loh. Mengapa anak-anak kita hari ini seperti ini? Karena kita umat Islam sangat memandang sebelah mata pendidikan-pendidikan yang bernuansa agama. Ini salah dari kita aja Pak. Kalau kita umat Islam memandang pendidikan yang bernuansa agama itu sebelah mata, kita lebih cenderung memberikan perhatian penuh kepada pendidikan yang bernuansa umum. Contoh saja Bu. Ketika anak-anak kita beri privat bahasa Inggris, bahasa kimia, anak-anak kita berikan ngaji di TPQ, TKA sekarang Bu. Di privat itu 300.000 per bulan. Di TPQ 20.000, 15.000 sebulan. Mana yang ditangkap kita sebagai orang tua? Ada pulang di jauh itu. Mana yang ditangkap kita? Apakah kita tangkap kewajiban kita dengan privat yang 300 atau tangkap kita dengan 15.000 atau 20.000 sebulan? Kenyataannya Bapak Ibu, kita lebih cenderung tangkap dengan 300 per bulan tadi dibandingkan 500.000, 20.000 per bulan. Saya pengurus di musala tempat saya tinggal Pak. Setiap saat saya kontrol dari guru TPQ saya itu, saya tanya lamaran ke kumpul Ustaz, uang haji itulah Pak. Murid ente pada duluan. Ada orang yang namanya 32. Temu sama Ustaz, suruh anak-anakku sudah ngaji kali menit sudah 7 bulan. Protes tuh ibu tetap di WA grup Pak. Jadi kami tisu Ustaz lagi. Ada 5 bulan menunggak Pak. 6 bulan menunggak, disuruh pulang, disuruh ngajar Ustaz begini-begini. Nah itulah kondisi kita hari ini. Jadi yang memandang sebelah mata rusaknya kita hari ini Pak Ibu, karena kita umat Islam memandang sebelah mata pendidikan dan masa agama. Maka ini ilmunya terjadi hari ini. Jadi Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimahullah, Al-Quran perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tapi alhamdulillah untuk hari ini Bapak Ibu cukup banyak berkembang pondok-pondok Al-Quran, pondok tahfiz. Malah anak kita yang baru umur 10 tahun, 15 tahun sudah ada yang 30 juz. Alhamdulillah. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang tua yang memperhatikan kok, yang memperhatikan anak-anak
Tapi bagaimana kita yang cuek, yang tidak acuh dengan pendidikan anak-anak kita? Ini dah kejadiannya hari ini. Bapak Ibu, lalu yang ketiga contohnya apa? Ketika kita sudah membaca Al-Quran, di dalam kehidupan kita, tapi di dalam kehidupan kita selesai membaca tidak pernah nampak nilai-nilai Al-Quran tadi, sehingga Bapak Ibu akan berpengaruh besar terhadap ibadah yang kita lakukan. Malah ada orang yang membaca Al-Quran, di dalam kehidupan sifatnya tidak pernah nampak nilai-nilai Al-Quran. Masih ada hasad, masih ada dengki, ada sombong, kan seperti itu. Atau yang lebih fatal lagi, ada orang yang dendam dan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Dia baca Al-Quran surat Ali Imran tuh, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dia selalu minta kepada Allah atas kesalahannya. Kesalahannya apa? Yang pertama, dia tidak berikan membelanjakan harta jalan Allah, dia tidak memperbaiki silaturahmi antara mereka, tidak mampu menahan emosionalnya seperti itu. Tapi dalam kehidupannya masih ada menyimpan sifat dendam dalam diri mereka. Jadi kalau ingin ibadah kita meningkat, diperbaiki Bapak Ibu, kata Rasulullah dalam Al-Quran Allah ingatkan, Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah seseorang kalau sekiranya hubungan di antara mereka belum baik. Jadi saya pernah selalu saya sampaikan Bapak Ibu masalah hubungan silaturahim kok. Karena salah satu penyelamat ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hubungan silaturahim kita baik. Benar. La yuhillu li muslimin ayyan jarafahu fawqa thalasin faman hajara fawqa thalasin famata dakhalna. Tidak baik, tidak elok, haram hukumnya seorang muslim dengan muslim lainnya tidak tegur sapa. Faman hajara fawqa thalasin, dalam 3 hari tidak lagi tegur sapa, famata dakhalna, dalam 3 hari atau lebih tidak tegur sapa, meninggal mereka dalam keadaan itu, famata dakhalna, Allah tidak sediakan tiket bagi mereka ke neraka. Seperti itu jadi nanti. Kenapa dia seperti itu? Karena dia ketika membaca Al-Quran tidak pernah kita perbaiki diri kita, tidak pernah kita perbaiki, kita renungkan dalam diri kita. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika kita sudah membaca Al-Quran, ketika ibadah sudah kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, bagaimana hubungan silaturahim kita perbaiki dalam kehidupan kita. Maka ada sebuah ajaran Rasulullah yang perlu kita contoh, yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa ghayruhu allazi yabda'u salam. Yang terbaik di antara umat-umatku yang dalam hatinya masih ada dendam, yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, yang tidak mau tegur sapa, adalah orang-orang yang allazi yabda'u salam, orang yang pertama memberikan salam atau maaf kepada saudaranya. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Ini Al-Quran yang kita baca, bagaimana mencerminkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Jadi 3 saja contoh Bapak Ibu bagi orang-orang yang hanya mampu membaca Al-Quran di tengah-tengah kehidupannya. Yang pertama contohnya, ada orang yang baca Al-Quran ketika ada Allah berikan musibah, teguran, peringatan, atau Allah uji dengan persoalan-persoalan. Yang kedua, ada orang yang membaca Al-Quran ketika ada sesuatu kepentingan. Yang ketiga, ada orang yang membaca Al-Quran tapi dalam kehidupannya tidak pernah nampak nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimahullah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memahami? Jadi ini kelompoknya Pak. Kelompok yang pertama hanya mampu membaca. Yang kelompok kedua mampu mereka menjadikan Al-Quran itu menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan mereka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bisa memahami Al-Quran, nyupahami Al-Quran Pak. Maka agak jelimetlah orang-orang yang di luar kita Bapak Ibu. Orang-orang di luar kita, contohnya saja simpel Bu. Dalam hadis Rasulullah ada an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman, kan seperti itu. Tapi yang memanfaatkan kalimat ini siapa? Apakah orang Islam atau orang non-Islam? Kalau kita lihat masih banyak orang-orang non-Islam yang memakai ini Pak, yang menjaga kebersihan ketika beribadah. Lihat orang-orang kalau kita pergi ke gereja itu Pak, GBK itu tengok. Ketika dia mau beribadah itu luar biasa pakaiannya, luar biasa bersihannya. Tapi sampai hari ini kita umat Islam masih ada Pak. Saya mau maaf, ibu kadang-kadang pakai daster saja, pakai HW saja Pak. Kadang dia pakai sarung, pakai mengenakan nampak. Masih ada kita beribadah seperti itu.
Karena apa? Karena kebersihan kurang kita pahami dalam kehidupan kita. Jadi berusaha kita Bapak Ibu dalam beribadah itu. Pernah tidak kita tahsin bacaan kita itu? Ketika kita sudah membaca kalimat bacaan yang dibaca ketika sholat, kalimat doa iftitah misalnya, lalu kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Sudahkah benar Al-Fatihah yang kita baca? Lalu ayat yang kita baca ketika kita ruku, apa yang kita baca ruku itu sudah benar. Ketika kita i'tidal, bacanya sudah benar atau belum? Bacaan perlu kita baca, kita perbaiki. Ketika benar baca doa, pernahkah kita mentaksirkan Al-Quran dari segi artinya dan maknanya? Saya ibu baca doa iftitah, pernah ibu tahu nak arti bacaan yang kita baca ketika sholat? Atau ketika ibu bapak ibu membaca Al-Fatihah, pernah nak ibu mencari arti dan makna Al-Fatihah yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah tahu artinya? Maka salah satu dilema kita ini Pak, saya pernah membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kece Imam Al-Ghazali, cukup banyak orang yang beribadah, cukup banyak orang yang melakukan berbagai bentuk amal soleh, termasuk baca Quran. Tapi minim sekali orang yang beribadah, yang beramal soleh itu, yang mampu berpengaruh ibadah dalam kehidupan mereka. Salah satu penyebabnya kece Imam Al-Ghazali adalah karena mereka beribadah, ketika mereka membaca, ketika beramal soleh, mereka tidak paham dan tidak mengerti dengan apa yang mereka baca. Itu pengaruhnya Bu. Sehingga pernah Bapak Ibu saya berikan tausiah ibu-ibu majelis taklim BKMT, akan kini BKMT dan Pak. Adilah pada pagi itu ibu-ibu majelis taklim itu lebih kurang 300 orang loh, berpakaian putih-putih satu kecamatan. Terakhir saya menyampaikan tausiah, saya bertanya, ibu-ibuku yang hadir pada pagi hari ini semuanya sholat, sholat Ustaz. Ada ketawa senyum. Lalu tanya dari saya terakhir, kalau memang ibu-ibu mulai sholat sebenarnya aja Bu. Siapa di antara ibu-ibu yang hadir lebih kurang 300 yang tahu arti dan makna yang kita baca ketika sholat, mulai dari Allahu Akbar, doa iftitah sampai sampai tahu. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu mengajukan jarinya bahwasanya mereka tahu arti dan makna yang dia baca ketika sholat. Jadi benar yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu Pak, orang akan susah, akan sulit berpengaruh ibadah yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka kalau sekiranya apa yang mereka baca tidak paham, tidak mengerti mereka. Apapun itu tidak akan pernah berpengaruh ibadah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, balik itu ke laptop teknologi hari ini. Kalau disuruh ibu akan untuk baca untuk mentaksinkan baca surat itu tidak mungkin, tidak mungkin. Akan di free file ibu baca Quran ibu mungkin tidak mungkin. Tapi pakunolah yang ibu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu lambur Pak, 20 menit sehari ibu wiridkan pakai video. Buka YouTube, bacaan sholat dan artinya. Dan nasi Pak, tak pernah dulu dia faham. Dan nasi bacaan itu 20 menit sehari ini. Pagi, tengah, bius baca kamu. Betul-betul khusus tengah. Besok ketemu kali. Ketika kita sudah mendengar, sudah tahu Bu. Nah, kalau sekiranya ibu tahu arti dan makna sholat saja yang kita baca, selesai sholat itu Pak, tidak akan berani kita berbuat dosa, tidak akan berani kita berbuat zalim, tidak akan berani kita berbuat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena lafaz demi lafaz bacaan yang kita baca ketika sholat itu semuanya mengandung doa dan permohonan kita kepada Allah. Kadang-kadang kan ada yang protes Bu, Ustaz, ambo sholat ambo rajin Ustaz, sunat boleh lah, tahajud ambo juga seminggu, tapi tidak pernah Allah pun mengabulkan aku yang saya minta. Yang salahkan Allah pun. Balik ke jiwa beliau itu. Kenapa kita karena tahu apa? Paham bahwa ada baca ketika sholat itu saja, itu semuanya doa ya, permohonan kita ya. Lalu selesai berdoa, selesai sholat itu kan doa, berdoa dengan bahasa Pak. Lalu sambung pula sunat itu doa lah. Lalu 3 kali seminggu tahajud itu doa. Selesai tahajud berlindang air mata pula kita berdoa kepada Allah. Tak sadar pakai dalam berdoa, bermohon. Selesai berdoa, bermohon dalam kehidupan tadi, kita cederai doa tadi. Kita hapus secara perlahan doa tadi dengan perbuatan kita, dengan sifat kita, dengan tindak tanduk kita, kebiasaan kita yang mengandung dosa, kezaliman dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah tidak pernah mengabulkan apa yang kita minta. Jadi Bapak Ibu, kembalilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Pahami Al-Quran, taksimkan Al-Quran, amalkan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita, akan berpegang ibadah Al-Quran, kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya betul-betul ibadah itu mampu berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran Bapak Ibu harus kita pahami. Ketika sudah membaca kita pahami. Jadi membaca itu saja Bapak Ibu perlu kita tingkatkan bacaan kita. Kadang-kadang dalam sholat itu Bapak Ibu, semenjak itu pandai dan tahu tata cara sholat sampai hari ini Bapak Ibu masih baca ayat yang kita baca itu saja tadi. Inna atainaka qul Allah qul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbil falaq, itu sih Bu. Tidak pernah bertambah bacanya. Tidak pernah kita mau meningkatkan bacaan-bacaan yang kita baca itu dalam sholat kita. Asal singgung langgananlah qul Allah inna ataina qul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Tidak mau kita meningkatkannya. Jadi cobalah Bu, kita coba membaca Al-Quran itu dengan baik. Lalu kita tingkatkan hafalan kita. Hafal itu supaya dia lengket Bu di kepala kita. Ketika tiap kali kita beribadah itu baca terus. Makanya menjadi sebuah kebiasaan baca Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Nah, jadi baca Al-Quran itu perlu ada pemahamannya. Yang ketiga Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu kita amalkan. Yang perlu sekali ketika kita membaca Al-Quran itu bagaimana kita mentafsirkan Al-Quran, membenarkan bacaan Al-Quran kita Pak. Salah kita membaca huruf, maka baca salah makna dan artinya. Contoh saja ketika kita membaca Al-Fatihah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kan beda tuh Pak. Alham beda itu, berbeda artinya. Kadang-kadang saya juga miris melihat Pak. Saya kan tidak dikatakan gorila Pak. Jadi ketika ada imam misalnya, kalau ini bagus Pak, terus itu tuh. Masih ada imam-imam kita yang baca bacaan itu yang tidak benar. Baca Al-Fatihah saja tidak benar. Jadi makanya syarat imam itu harus fasahah, bacanya jelas, karena nanti akan berpengaruh pada makmumnya gitu. Itu baca Quran kita harus kita tahsinkan bagaimana kita memperbaiki baca Al-Quran kita. Kadang-kadang kita Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, saya ketika ada acara-acara resmi Pak, apalagi golongan-golongan pejabat-pejabat yang memberikan sambutan, yang kira-kira sedang tengok dengan apa? Membaca syahadat sangat tua, tak baik. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Banyak Pak. Kenapa itu terjadi? Karena bacaan yang kita baca, yang kita terima dari guru kita, tidak pernah kita tafsir, tidak pernah kita carikan teksnya. Ayat itu yang kita dulu mulai, sehingga sampai gini kok itu yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu kita perbaiki Pak. Jadi minimal kalau kita ingin berdiri di depan misalnya memberikan kata sambutan, membuka acara, minimal bacaan-bacaan Arab yang kita baca itu perbaiki lah Pak, supaya aman kita mendengarnya. Jadi kadang-kadang ini yang membuat kita lemah Pak. Sebenarnya konsepnya bagus, teksnya benar, tapi ketika kita membaca tidak baik, juga aslinya juga tidak baik. Jadi bagaimana kita memperbaiki bacaan kita? Dengan apa? Dengan ilmunya Pak. Dengan ilmunya. Bacalah dengan ilmu tajwidnya. Bacalah dengan ilmu makhrajul hurufnya, fasahahnya bagaimana. Jadi ini yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Itu akan berdampak karena baca Al-Quran yang kita baca itu akan berdampak dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak benar bacaan kita, maka ibadah itu jangan pernah berharap ibadah itu akan berkualitas. Karena tidak benar bacaan, maka artinya tidak benar. Kalau artinya benar, tidak akan pernah berpengaruh ibadah dalam kehidupan kita. Tapi kalau bacanya benar, kita membaca dengan baik, kita pahami, kita amalkan, maka akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Contoh simpel saja. Mungkin ibu-ibu hari ini sholat. Pernah ada kita mentaksim bacaan sholat apa? Kita urut-urut baca doa Allahu Akbar. Lalu ibu-ibu membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama, atau
atau dengan kalimat doa iftitah yang lain. Allahumma ba'id baina, paham kita, mengerti kita, sholat yang kita lakukan saja Bapak Ibu, selesai sholat itu akan berani, tidak akan berani kita berbuat dosa, tidak akan berani sombong kita, tidak akan berani kita meremehkan orang lain, tidak akan berani kita mencari tempat itu yang serata-serata lagi Bapak Ibu. Kasihan kita menjadi hari ini Pak. Kita umat Islam pun mengkotak-kotakan pergaulan. Mudah-mudahan semua ada dulu Pak. Yang betul masih ada dulu. Aku ekonominya elok Pak. Aku udah pegawai sih Pak. Aku nih seserak Pak. Asing pun tak pernah sinkron Pak. Antara serata dengar dengan bawah. Kenapa tidak saling menghargai? Karena ada sifat sombong dalam diri mereka. Tapi ingat Bu, roda kau berputar. Roda kau berputar. Pada suatu saat orang yang kita anggap remeh, dia akan bermanfaat bagi kita. Orang yang kita hina, pada suatu saat dia akan berguna, bermanfaat bagi kita. Jadi tidak perlu kita hina, tidak perlu kita meremehkan seseorang. Selagi dia cipta Allah, akidah yang sama, itu adalah saudara kita. Maka lakukan, bergauli dengan sesama dengan baik. Yang membedakan kita nanti di depan Allah. Apa yang membedakan kita? Atqakum, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan nuzul Al-Quran ini mampu kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita yang terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan di sisa-sisa umur yang Allah masih percayakan kepada kita sampai malam hari ini, bagaimana kita mempergunakan dengan semaksimal mungkin dengan bekal-bekal bagi kita, karena bekal yang terbaik itu adalah bekal yang bisa kita pertanggungjawabkan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kematian pernah tahu Pak, mungkin hari ini dia waktu sehat, mungkin besok Allah panggil kita. Jadi jangan pernah kita mengulur-ulur waktu kita untuk beribadah. Jangan pernah kita mengulur-ulur waktu untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang kan, kalau saya untuk memotivasi diri Pak, saya selalu berdoa, ya Allah, kalau dapat Ramadan tahun ini, ya Allah, merupakan Ramadan yang terakhir bagi saya. Seperti itu berdoa. Kenapa? Kalau motivasi Pak, pikir Ramadan yang terakhir untuk diri Pak, akan ada sebuah zuk dalam diri Pak. Bagaimana kita selalu meningkatkan? Ya Allah, tunggu waktu itu. Besok ada tentu ada boleh. Seperti itu Pak. Jadi tadi kota itu mana kan ini Pak. Jadi kalau CEO-nya ibu bapak kasih doa, ya Allah pertemukan aku Ramadan 10 tahun 50 tahun ke depan. Dalam hati Pak, Yesus sana kata mau nak, Yesus sana. Kan begitu. Tuh Yesus sana ikhwan mana terakhir. Iya udah semua dewa kita Pak. Nah ini makanya kalau kamu sedang 2000, selalu saya pesankan niatkan diri Ramadan tahun ke Ramadan terakhir bagi saya, supaya ada timbul kemampuan kita untuk membekali diri kita. Kalau kematian orang tahu Pak. Nah, teman saya kemarin Pak, pagi itu kadang-kadang semua pagi tentu minum kopi bagi Pak, tentu. Jasa itu dah sadar tak tawarkan Pak dan tapi pada orang langsung kan menjadi kursi. Jadi begitulah kematian yang kita tahu kita. Jadi kapan akan dipanggil oleh Allah? Yang tugas kita adalah mempersiapkan di membuangnya itu, kelakunya itu. Kadang mati, ketik mati, mundur mati, ketik mati. Jadi yang tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan di. Mudah-mudahan saya Pak Ibu berdoalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakan sisa-sisa umur kita pada malam hari ini. Betul-betul istiqomah kita meningkatkan kadar kualitas ibadah kita kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah khatam kita, umur kita ini dikhatam, diakhiri dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu peringatan nuzul malam hari ini. Sekali saya mohon maaf kalau kiranya apa yang kita sampaikan kurang pas, kurang benar. Kepada Allah kita minta ampun dan kita sebagai manusia selalu minta dan memberikan maaf. Harapan kita yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, kita doakan kepada Allah supaya diberasi dengan pahala yang lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.